kalau istri saya tidak ingin punya anak, ya kita nggak punya anak gitu ya. Kalau dia punya anak, ya kita akan. Kalau dia mau punya anak, ya kita akan punya anak gitu ya. Karena tidak ada, karena kita tidak bisa memaksa perempuan untuk menderita gitu ya, menderita selama 9 bulan gitu. Karena mereka yang akan mengalami itu. Gitu. Ya itu menurut aku keren banget sih. Jarang banget laki-laki yang bisa berpikir seperti itu. Bijak sekali gitu. Soalnya laki-laki selalu menuntut kita dan merasa dirinya superior, mendominan kita loh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo pemirsa Simposium Today, jumpa lagi dengan kita di Simposium Today yang terbuka dan responsif. Teman-teman Simposium Today, kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang berkaitan dengan perempuan. Tentunya kali ini saya akan ditemani oleh partner saya di samping saya yang mungkin teman-teman Simposium Today sudah sering ya. Di samping kanan saya sudah ada Kak Risti Fauzia. Halo Kak Risti, apa kabar? Gimana kabarnya? Oh, saya selalu baik. Bagaimana dengan Mbak Winda? Kesehatan mental selama PPKM gimana? Mental health matter. Karena kita ada di ini ya, life crisis ya. Quarter life crisis ya. Kita mental health saya lebih penting gitu. Oh, betul. Daripada yang lain. Jadi selain kesehatan mental juga dijaga ya. Siap. Nah, gini Kak, yang akan kita bahas kali ini juga berkaitan dengan mental health ya. Ada beberapa isu-isu yang muncul di kalangan perempuan, yakni tentang isu child free. Pernah dengar Kak tentang child free? Oh, of course. Kayaknya ini ramai lagi ya? rame. Lagi Soalnya rame. ada seorang selebgram itu memilih untuk child free dan itu ada kontroversi gitu. Banyak sebenarnya kontroversi yang muncul terutama di media ya. Ada yang dan tidak setuju ada gitu. yang enggak, ada Pro yang dan pro, kontra, ada yang tentu kontra. saja ada. Jadi soal dan di sini juga dilematisnya itu ketika dihadapkan dengan perempuan itu sendiri. Ada beberapa perempuan yang pro, ada beberapa juga perempuan yang kontra gitu kan. Nah, mengenai isu child free itu sendiri, tentang buat teman-teman yang tidak tahu itu child free apa, child free itu adalah keputusan untuk tidak memiliki anak gitu. Nah, tentang berkaitan dengan isu ini tentang child free sendiri, menurut Kak Risti menanggapi itu ketika banyak sekali asumsi-asumsi yang atau stereotip yang melekat pada perempuan yang memilih untuk child free, untuk tidak memiliki anak, seolah-olah mereka egois, seolah-olah mereka tidak bertentangan dengan nilai agama, seolah-olah banyaklah tentang seolah-olah mereka tidak ingin berkorban dan lain sebagainya. Menurut Kak Risti itu menanggapi itu seperti apa? Sebenarnya kan sebelumnya itu kita harus melihat bahwasanya child free itu dilakukan bukan cuma satu pasangan doang. Maksudnya satu pasangan kan, suami dan istri. Dan itu sebelum pasca menikah mereka harus setuju satu sama lain bahwasanya mereka memilih untuk child free gitu. Bagaimana kalau kita juga memilih untuk punya anak, kita juga punya kesempatan untuk memiliki anak. Dan juga tidak memiliki anak seperti itu. Jadi harus ada kesepakatan di awal gitu ya. Iya, kalau dia memilih untuk child free kan ya itu. Karena memang di sini perempuan itu sendiri kalau kodrat perempuan itu kan kodrat perempuan itu sendiri kan ada 3 ya, melahirkan, menyusui, menstruasi. Tapi itu bisa memilih, kita bisa memilih punya anak atau tidak gitu loh. Dan di situ karena kita hidup di abad 21 sudah pilihan itu sudah ada child free juga, ada juga bayi tabung dan lain sebagainya. Ya kenapa tidak, selama itu tidak merugikan siapapun. Kalau menanggapi bahwa stereotip yang muncul bahwa orang perempuan yang tidak memilih child free itu seolah-olah egois gitu. Karena banyak sekali pertimbangan mungkin ya Mbak. Seperti contohnya satu orang manusia itu membawa satu karbon dioksida yang sangat berdampak kepada bumi kita yang sudah panas dan juga sudah tua ini. Terus yang kedua itu anak dianggap sebagai investasi masa depan. Dimana investasi itu jangka panjang gitu loh. Dimana itu investasi paling mahal itu adalah anak-anak gitu. Oh, gimana nanti di hari tua mereka bisa membantu atau mensupport, bagaimana kita menyekolahkan dia sampai besar, sampai sukses. Nah, exactly. Gitu ya? Karena memang banyak sekali tuntutan dari pandangan dahulu, orang-orang dahulu itu, orang-orang tua dahulu yang menganggap bahwasanya anak itu harus berbakti pada orang tua. Anak itu harus, maksudnya berbakti di sini kayak orang tua menuntut anaknya menjadi apa yang dia inginkan. Mereka lupa bahwasanya anak itu juga individu bebas yang bisa dan memiliki pemikiran sendiri gitu. Seperti misalnya yang saya juga baca ya, ada salah satu pernyataan kalau nggak salah Gita Savitri ya, yang dia juga Gita bilang Savitri ada beberapa anak yang justru diusir oleh orang tuanya karena dianggap
apa namanya, tidak mengikuti kata-kata tidak orang mengikuti tua. kata orang tua, tidak mengabdi, dan juga apa namanya ya, istilahnya itu menurunkan harga diri atau martabat keluarga, misal dijodohkan dan lain sebagainya. Ada yang muncul isu seperti itu atau fenomena seperti itu. Jadi Kak Sristi sendiri nggak setuju ya kalau dibilang child free itu sesuatu yang egois gitu. Kadang ini lahir dari stigma laki-laki gitu kan, atau dari orang tua biasanya. Saya nggak bisa ya Mbak, karena posisi saya bukan Gita Savitri yang dia mendalami bahwasanya child free ini seperti ini gitu loh. Dia berani speak up dan berani memutuskan untuk jadi child free itu karena saya dan Gita Savitri itu tadi sebagai individu yang berbeda, subjek perempuan yang berbeda. Saya gitu. minta pendapatnya kita nggak perlu membandingkan gitu ya, karena kalau saya sendiri ingin menjadi seorang ibu gitu, karena ibu itu kan apa ya, tanggung jawabnya juga besar. Kita juga pendidik pertama anak-anak kita, misal kalau dalam Muslim seperti itu kan. Dan juga kita harus dalam Islam sendiri kita juga kita bukan hanya melahirkan generasi, tapi kita juga mendidik generasi untuk fondasi Muslim yang lebih baik lagi di masa depan, seperti itu. Jadi keputusan untuk memiliki anak misalnya itu Kita bukan tergantung keputusan perempuan. yang tergantung perempuan, Karena bukan kita yang punya rahim kan. sebenarnya yang tidak diinginkan oleh perempuan-perempuan yang child free itu adalah pemaksaannya gitu ya. Mereka bisa pemaksaan. memilih kapan untuk punya anak atau tidak. Mungkin untuk selebgram sekelas Gita Savitri, mungkin karena kesibukannya kuliah dan lain sebagainya, dia tidur di luar dan lain dengan apa namanya sistem sosial yang berbeda dengan di Indonesia, mungkin itu muncul atau disesuaikan dengan keadaannya gitu ya. Dan juga ada beberapa yang asumsi-asumsi juga yang muncul bahwa kalau menurut ya, yang salah satu juga dari yang muncul di media yang banyak itu seolah-olah orang yang perempuan yang child free, memilih untuk child free itu kehidupannya tidak akan bahagia gitu. Kebahagiaan kan tidak diukur daripada punya anak atau tidak gitu kan. Mungkin kita punya anak kita bisa bahagia, atau kita tidak memiliki anak tapi kita dengan pasangan kita saling mengerti, saling memahami, itu merupakan kebahagiaan. Sama seperti kita memutuskan untuk menikah muda atau tidak menikah muda gitu kan. Itu kan keputusan perempuan itu sendiri atau keputusan manusia itu sendiri gitu loh. Jadi kebahagiaan hal seperti itu, memilih child free atau tidak menikah, untuk single lila atau yang seperti itu keputusan murni, keputusan manusia yang pilihannya dipertanggungjawabkan khususnya sendiri, perempuan gitu. yang mengalami itu gitu. Dan perempuan itu selalu dikaitkan dengan hal itu. Kalau perempuan, yang orang-orang yang memiliki rahim harus punya anak dong, nggak boleh kalau nggak punya anak. Kamu perempuan harus segera menikah, nanti rahimmu tidak bisa dibuahi atau lain sebagainya gitu. Kamu terlalu tua untuk dinikahi dan lain sebagainya gitu. Itu sebenarnya mengganggu gitu ya, mengganggu bagaimana perempuan seharusnya dia yang bisa mengganggu memilih mental untuk kami. kapan untuk hamil, kapan untuk kapan untuk punya anak gitu ya.